Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an min tahiyatul Islam, tahiyatu fiha salam, tahiyatu mubarakatan min indillah, tahiyatu ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-mutawahhidu bil jalali bi kamali jamali ta'dhima wa takbira. Al-mutafarridu bi tasrifil umuri ala tafsili wal ijmali taqdira wa tadbira. Al-muta'ali bi azamatihi wa majdihi alladhi nazala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa qa'iduna wa syahiduna minasy syahidin wa bima alzama wa aljama ghairu jahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di majelis barokah, majelis yang penuh rahmat, majelis iman dan takwa, majelis mengamalkan dan mencoba untuk memahami sunnah Rasulullah SAW yang mulia. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwasanya asyukru ni'am huwa ibadatullahi alladhi ahabba ilallah wa ahabba al-mu'minin. Sesungguhnya syukur nikmat, bersyukur atas nikmat yang Allah beri merupakan ibadah yang Allah cintai, begitupun ibadah yang disukai oleh hamba-hambanya pada dasarnya. Maka kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, ini rahmati oleh Allah Ta'ala sangat menyukai seorang hamba ketika dia bersyukur terhadap segala nikmat yang ia berikan, meskipun nikmat itu tafih, sepele, kecil, tidak seberapa, yang anggapan orang itu nggak seberapa, anggapan manusia itu tidak ada nilainya, tetapi Allah sangat menyukai ketika seorang hamba itu bersyukur, mengucap hamdalah dan seterusnya. Kemudian sama, hamba-hambanya pun sebenarnya ibadah syukur ini merupakan ibadah yang sangat disukai oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Ibadah yang sangat mudah dan sangat disukai oleh hamba-hamba yang soleh. Makanya kalau kita lihat, kita perhatikan dalam thariqah syadziliyah misalnya, banyak bagaimana kaifiyatu tasyakkur, tata cara tentang bersyukur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Beberapa tahapan-tahapan yang bisa kita ambil sebagai seorang hamba Allah. Karena gembira, itu kalau ditampakkan adalah bentuk daripada syukur nikmah itu sendiri. Syukur nikmah itu sendiri. Misalnya kalau kita dapat tuh sesuatu dari orang yang kita hormati, orang yang kita cintai, maka ketika kita menampakkan sesuatu tersebut, tentunya menjadi kebanggaan bagi diri kita sendiri. Misalnya antum dapat hadiah dari Kim Jong Un misalnya, antum ngefans banget misalnya sama Kim Jong Un, kemudian hadiah tersebut antum bangga-banggakan di hadapan teman-teman, kerabat, saudara dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya antum bangga, merasa bahwasanya ini sesuatu yang sangat berharga. Artinya antum nggak perlu paksaan ketika apa? Ketika menampakkan hadiah tersebut. Ini contoh saja. Orang soleh nggak mungkin ngefans orang seperti itu, tapi misalnya saja kita dapat sesuatu dari hadiah dari ulama, sebuah kitab, kemudian kita mungkin akan mengenalkan hadiah tersebut kepada orang terdekat kita ataupun kepada sahabat-sahabat kita. Padahal ketika kita mengenalkan kitab tersebut itu nggak perlu paksaan, itu datang dari kerelaan yang kita miliki, kerelaan diri saja. Sehingga apa? Ketika ibadah syukur itu pada dasarnya itu disukai Allah Ta'ala dan disukai hamba-hambanya. Karena hamba Allah Ta'ala itu sangat sukarela ketika menampakkan nikmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sukarela ketika menampakkan segala nikmat yang Allah berikan, dia nampakkan tanpa ada paksaan, tanpa ada ancaman, dan seterusnya. Sehingga ibadah syukur inilah ibadah yang sangat utama, salah satu ibadah yang utama di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah ibadah syukur, bersyukur terhadap segala nikmat. Para ulama menjelaskan bahwasanya syukur itu seperti apa sih tahapannya, dan bagaimana seseorang ketika disebut abadan syakura atau abdan syakur, hamba yang penuh rasa syukur, hamba yang senantiasa bersyukur kepada nikmat Allah Ta'ala.
Al-Imam Hasan Asyadzili rahimahullah mengatakan bahwasanya tingkatan paling bawah ketika seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah Ta'ala adalah sekurang-kurangnya dia mengucap kalimat hamdalah, ya, atau yang semisalnya atau yang setaranya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya, adalah satu tahapan pertama seorang hamba, ya, bersyukur terhadap nikmatnya Allah Ta'ala. Kemudian ketika seorang hamba dia melalui tahapan-tahapan berikutnya, dia akan mengetahui bahwasanya ucapan hamdalillah ternyata tidak cukup, ya, untuk mewakili rasa syukurnya terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata ada tahap lain. Tahap itu adalah bagaimana mengenal Allah Ta'ala, mengenal sifat-sifatnya, Ar-Rahman, ya. Kemudian memuhasabah, bertafakur terhadap segala asma Allah Ta'ala yang mulia. Ya. Setelah tahap berikutnya, maka adalah yang ketiga, ibadah dengan khusyuk. Seseorang yang mampu ibadah dengan khusyuk, ya, kepada Allah Ta'ala merupakan bukti daripada seorang hamba itu bersyukur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, pernah kita melihat atau membaca atau mungkin mendengar ucapan dari Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, ketika seseorang tidak bisa dikatakan hamba yang bersyukur ketika ia tidak ibadah dengan ikhlas dan tenang. Artinya tahapan ini merupakan tahapan bagaimana seorang hamba memahami bahwasanya rasa syukur itu bukan hanya tentang ucapan saja, tapi bagaimana hati itu bisa dibimbing untuk senantiasa nyaman ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwasanya orang yang sering berdusta adalah ketika mengucapkan kalimat hamdalillah, kalimat aku bersyukur kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah atas nikmat ini. Tetapi ketika ibadah yang ia laksanakan hanya sebatas dilakukan karena sebab kewajiban dan tidak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada ingin mengenal Allah Ta'ala, tidak lebih daripada ingin khusyuk untuk ibadah dengan Allah dengan nyaman dan seterusnya. Nah teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, untuk memahami rasa syukur ini semuanya, para ulama itu sering membahasakan bahwasanya nikmat Allah itu bukan hanya uh, apa yang nampak oleh mata kita, tetapi apa saja yang tidak nampak itu juga masuk daripada nikmat Allah Ta'ala. Ya, oleh karena itu para ulama sering membahasakan, ya, nikmat paling kecil, ya, nikmat paling sedikit, ya, itu adalah nikmat harta. Jadi ketika seseorang dapat harta, ya, harta ini dalam erat kaitannya uang, misalnya rumah, mobil, kendaraan, kemudian saham, ya, keuntungan daripada perdagangan, pertanian, peternakan, ya, dan seterusnya, itu sebagian kecil daripada nikmatnya Allah Ta'ala. Ya, jadi ketika kita bersyukur dengan nikmat tersebut hanyalah tahapan paling bawah daripada tasyakur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tahapan yang kedua ketika seorang bersyukur terhadap nikmat sehat yang ia dapat. Karena sehat ia mampu beribadah, karena sehat ia mampu mencari nafkah, karena sehat ia bisa mampu bekerja, maka itu nikmat, ya, yang juga harus disyukuri, yang merupakan tahapan ke atas, di atas daripada tahapan nikmat duniawi, ya, nikmat harta. Kemudian nikmat yang berikutnya adalah ketika seseorang mendapati kesakinah dalam keluarganya, mawaddah di dalam kehidupan rumah tangganya, dan rahmah dan seterusnya, merupakan nikmat dari Allah Ta'ala yang juga harus disyukuri dan merupakan nikmat yang cukup tinggi. Dalam peringkat itu peringkat yang ketiga ke atas gitu. Dan nikmat yang paling puncak, paling tertinggal adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Nikmat diutusnya Rasulullah Muhammad SAW di tengah-tengah kita. Ya, seandainya tidak ada Rasulullah dengan syariatnya yang mulia ini, Allah tidak mengutus Habibana, ya, Rasulullah Muhammad SAW, maka mungkin kita bukan siapa-siapa. Kita hanyalah manusia yang mungkin lahirnya seperti ini, meninggalnya pun tidak dimuliakan. Tapi syariat Rasulullah SAW sangat mulia, sehingga ketika kita anak manusia, ya, dilahirkan ke muka bumi ini, Allah muliakan dengan segala syariat yang sudah pakem gitu, melalui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya teman-teman perhatikan ketika orang lahir, ya, itu ada tata caranya. Bagaimana ketika memandikan, ya, bagaimana menguburkan ari-ari,
kemudian bagaimana mengadzani, mengiqamahkan dengan sebagian ikhtilaful ulama di antaranya, kemudian akikah, kemudian memotong rambut, kemudian memotong kuku dan seterusnya. Semua ada tata caranya yang dimaksudkan oleh syariat ini memuliakan ya, seorang hamba ketika lahir di muka bumi ini. Kan gitu. Kenapa antum atau semuanya itu diakikahkan? Untuk memuliakan antum, untuk memuliakan kita, ya umat Rasulullah SAW. Ya. Coba orang di luar Islam nggak ada akikahan. Ya. Kemudian setelah bahkan ketika ruh kita berpisah dengan jasad, syariat Rasulullah Muhammad SAW itu masih memposisikan kita dalam posisi terbaik, dimuliakan. Seandainya nggak ada syariat Nabi, maka jasad kita yang sudah tinggal ruh ini itu namanya bangkai. Kalau bahasa orang Jakarta bangke. Ya. Baru dinamakan jenazah ya, ketika seseorang apa? Dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan. Baru namanya jenazah. Baru nanti ketika dimakamkan ya, kita dikuburkan seterusnya, ketika kita sudah meninggal namanya mayit. Ya. Dan seandainya nggak ada syariat Rasulullah SAW yang mulia ini, kita nggak bakal dinamakan jenazah atau nggak dinamakan mayit. Ya. Dan syarat inilah bagaimana memuliakan seorang hamba, memuliakan manusia, ya, mengembalikan manusia pada fitrahnya. Masya Allah. Ya, kenapa seseorang ketika manusia masuk ke dalam Islam namanya Muslim? Para ulama mengatakan itu satu gerbang pertama daripada kemuliaan manusia ketika dia kembali kepada fitrahnya. Seseorang yang kembali kepada fitrahnya namanya Muslim. Nanti ketika Muslim dia akan naik tingkat menjadi mukmin. Orang yang senantiasa berproses menuju tangga kualitas keimanan. Nanti jadi Muslim jadi muttaqin jadi muslihun dan seterusnya. Adalah gerbang bagaimana Allah Ta'ala itu menempatkan manusia ya, pada fitrahnya dan supaya manusia bersyukur. Ya, seandainya nikmat yang paling besar itu harta, orang yang paling banyak hartanya akan disebut oleh Islam sebagai orang yang mulia. Ya, coba misalnya antum punya kekayaan 2M, kemudian ada sebutan khusus untuk antum dalam Islam gitu misalnya. Tapi nggak ada dalam Islam. Orang kaya itu nggak ada sebutan. Namanya ghani ya, orang kaya biasa. Bahasa Arabnya seperti itu. Zamannya agniya dan seterusnya. Orang miskin, orang fakir pun posisinya sama, gelarnya pun sama. Ya nggak ada ceritanya orang yang sangat kaya, ya, itu ada gelarnya dalam Islam. Lalu dalam bahasa Arab mungkin ada bahasa seperti bahasa kita. Tapi dalam syarat Islam nggak ada. Orang yang kaya raya ada gelarnya, orang yang keturunan ini itu ada gelarnya. Ya. Begitupun ya. Seandainya nikmat paling tinggi itu nikmat kekuasaan, maka orang yang paling berkuasa ya, seharusnya mendapatkan nikmat yang paling banyak. Tapi realitas tidak seperti itu, bahwa nikmat paling tinggi, nikmat paling besar adalah bagaimana seseorang mendapatkan iman dan Islam ya, secara sempurna, secara ikhlas, menyadari dengan baik bahwasanya nikmat paling tinggi itu adalah nikmat Islam dan iman yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Oleh sebab itu teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Taala, ikrar kita dalam Rabiul Awal ini adalah bagaimana mengenal ya, sosok Rasulullah Habibana Muhammad SAW dengan secara baik, membawa ruh Rabiul Awal itu ya, di bulan setelah Rabiul Awal sampai nanti kembali ke Rabiul Awal, sampai madul hayah, sepanjang hidup ya. Karena kalau tidak dengan segala kemuliaan Allah Ta'ala melalui baginda Rasulullah SAW yang mulia, kita tidak bisa menjadi manusia sebagaimana mestinya ya. Karena itu syukur ni'mah, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, yang paling tinggi mensyukuri adalah mensyukuri iman dan ihsan, iman dan Islam dan segala syariat di dalamnya yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, hadis yang ke-26 ini tentang syukur ni'mah dari hadis Abu Hurairah, sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhr. Beliau berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ya, bersabda Rasulullah SAW, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sulam itu a'ta fil jism, ya, bagian daripada tubuh manusia, rongga ruas, ya, tubuh manusia. Wa bi ilaikol, berkata Imam Nawawi rahimahullah, maksud sulama adalah a'dha'ul insan, ya, rongga manusia. Ya. Wa dzukira annaha 360 udwan. Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah rongga manusia itu jumlahnya 360 rongga, ya, bagian. Jadi ada 360 rongga yang setiap hari harus disedekahi. Dalam artian sedekahi itu diberikan haknya, ya, diberikan haknya. Ya, semuanya ada sedekah. Alaihi sedekatun, semua ada sedekahnya, kullu yaumin, setiap hari, tatlu'u fihi syamsu, yang ketika dihitung mulai dari tatlu, yaitu nampaknya atau terbitnya asyams, ya, matahari, ta'dilu baina tsnain sedekah. Jadi sebelum kita lanjut ke hadis ta'dilu ini, kita perlu ketekankan bahwasanya makna sedekah di sini, kata Imam Nawawi rahimahullah, adalah bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah yang Allah beri dalam rongga-rongga tubuh kita. Ya, rongga-rongga tubuh kita itu erat kaitannya dengan tiga hal tadi. Yang pertama dengan harta atau kekayaan, ya, semuanya menikmati. Ya, mulut nikmati kekayaan, mata nikmati, tangan, kemudian telinga dan seterusnya, semua menikmati kekayaan. Harus memberikan haknya itu dengan cara bersyukur atau bersedekah. Ya, bersyukur dengan cara bersedekah. Begitupun misalnya ketika seseorang nikmat sehat, ya, setiap rongga tubuh itu merasakan nikmat sehat, kan gitu. Gigi kita sakit, ya, tapi pernah sehat. Mata kita sakit, tapi juga pernah sehat, ya. Kaki kita sakit, ginjal, pankreas pernah sakit, tapi pernah sehat. Nah, makanya cara mensyukuri adalah dengan bersedekah. Begitupun iman yang kita rasakan hari ini, kita bisa khusyuk dengan nyaman ketika sholat qiyamul lail, sholat duha, sholat wajib, mafruḍah dan seterusnya. Itu adalah bentuk daripada bagaimana anggota jasad kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita itu bisa sujud dengan baik. Ya. Kemudian ala sabai a'dha, atas 7 anggota tubuh badan kita, itu merupakan nikmat. Karena banyak orang ketika sujud lututnya bisulan, alias lutut kopong gitu ya. Dan nggak bisa sujud dengan baik. Dia nggak nyaman sujud berlama-lama. Begitu misalnya orang yang ada jerawat di jidatnya gitu, jerawat segede biji jagung gitu, dia nggak nyaman, nggak khusyuk dengan sujudnya. Karena apa? Berkurang sebagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitupun ketika seseorang misalnya dia harus tilawah, membaca Quran dengan sekian juz yang cukup banyak, tapi ketika itu sariawan, ya, sakit gigi, mungkin berkurang nikmatnya. Tetapi pipi atau jidat yang pernah kena jerawat itu dulunya sehat, ya. Lutut yang dulunya, yang sekarang kopong misalnya, dulu pernah sehat. Begitupun gigi atau bibir yang sariawan dulunya juga pernah sehat. Maka cara mensyukurinya adalah dengan cara bersedekah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya seperti yang telah kami sampaikan di awal-awal, pembeda antara miskin dan fakir itu bukanlah strata kekayaan yang ia miliki, tetapi ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya dalam Islam itu segala kesempatan beramal itu terbuka lebar, kan gitu. Hanya beberapa amalan yang nggak bisa dilakukan oleh si miskin, tetapi dilakukan oleh si kaya. Apa itu? Sedekah, zakat, ya, zakat wajib, ya, sedekah wajib, zakat, kemudian sedekah sunnah, ada infak, ada hibah dan seterusnya. Ya, itu hanya dilakukan oleh orang-orang kaya. Orang miskin nggak bisa melakukan, tapi bisa melakukan sebuah amalan yang pahalanya hampir menyamai sedekahnya orang kaya tadi, tapi nggak mampu menyamai secara kuantitas. Ya, dia hanya sedikit menyamai atau hampir menyamai daripada sedekah harta yang dikeluarkan oleh si kaya atau orang yang memiliki harta. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, seorang ulama, ya, itu pernah mengatakan bahwasanya sedekah itu bagaimana, ya, pintu yang sangat cepat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Karena keimanan itu memiliki bukti, dan sebaik-baik bukti adalah dengan sedekah. Dengan sedekah. Ya. Jadi orang pelit, ya, orang pelit dalam artian pelit ini malas untuk sedekah, malas untuk infak, malas untuk membantu agama Allah Ta'ala, itu erat kaitannya dengan masalah dalam ibadahnya, ya, masalah dalam ibadah, sehingga banyak terjadi perbenturan di antara ibadah-ibadah yang lain atau amal yang ia kerjakan. Nah, teman-teman sekalian hormati Allah Ta'ala, nah, ada beberapa amaliyah yang ternyata bernilai sedekah. Ya, bernilai sedekah itu maksudnya ada dua tadi. Yang pertama yaitu hak anggota badan harus ditunaikan. Hak anggota tubuh harus ditunaikan, harus disyukuri dengan cara melakukan sebuah amaliyah. Karena kesehatan, kelapangan, nikmat iman, dan seterusnya itu semua dirasakan oleh anggota tubuh kita. Bahkan roh kita juga merasakan, ya, nikmatnya iman, ya, dan nikmatnya syariat Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'dilu baina tsnain sedekah. Berbuat adil terhadap dua orang nilainya sedekah. Para ulama mengatakan bahwasanya ta'dil di sini adalah bagaimana seorang hakim itu bertindak adil terhadap dua orang yang mungkin secara kacamata dia sulit, dia susah untuk berbuat adil. Karena satu dari dua orang ini misalnya orang kerabat dekat atau orang berpengaruh di negeri ini. Antum misalnya hakim, antum hakim tuh. Tapi kemudian yang antum adili si Sambo, ya, sama Minahasa. Ini tentu berat, ya, dan harus diputuskan dengan baik. Ya, kalau dulu belum ada hakim namanya qadhi, ya. Qadhi qudoh, ya. Qadhi paling tinggi yang menghakimi khalifah, ya. Menghakimi pemimpin tertinggi dalam negara Islam. Ya, mereka lah qadhi qudoh ini sangat berpengaruh, ya. Sangat kuat, bahkan dalam satu kondisi lebih kuat daripada khalifah. Ketika khalifah itu berselisih dengan rakyatnya, dia harus menempatkan keadilan di atas segalanya. Dia nggak melihat khalifah ini, dia nggak peduli. Mau khalifah mau apa, ketika dia bersengketa, dia salah, dia harus dihukum. Ya, makanya adil itu berat. Ya, adil itu berat. Ya, kata Allah Ta'ala, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Berbuatlah adil, karena adil itu mendekatkan diri kepada takwa. Para ulama mengatakan bahwasanya salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah ketika adil dalam setiap gerak kehidupannya. Ya, proporsional. Ketika dia menjadi hakim, menjadi orang yang bisa memutuskan perkara, dia berusaha berbuat adil, tidak melihat strata sosial seseorang. Kalau dia salah, tetap harus dihukum. Dan ini berat, ya. Teman-teman kalau ngambil jurusan hukum, dia amanah jadi jaksa, jadi hakim dan seterusnya, ini nggak mudah. Karena buat adil itu erat kaitannya dengan orang-orang yang bertakwa. Dia nggak peduli dengan hukuman manusia karena ancamannya cukup besar mungkin, misalnya ketika dia harus memutuskan suatu perkara, ya, dan dia menghadapi ancaman yang mungkin besar di belakang layar tersebut. Tapi ketika seseorang berusaha untuk berbuat adil, berbuat untuk tidak mendolimi satu sama lain, maka setiap buah keadilannya adalah sedekah, ya, pahalanya sedekah sangat besar, ya. Bahkan dalam sab'atu, 7 orang 7 golongan yang Allah naungi, yang tidak ada naungan di dalamnya, itu ketika pemimpin adil yang mampu memutuskan perkara rakyatnya dengan secara bijaksana dan juga bijaksini, ya. Dia nggak condong ke satu kelompoknya, kemudian mengkriminalisasi kelompok yang lain. Dia tidak berbuat aniaya terhadap satu golongan yang dibencinya, tapi proporsional, ya. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, kita lihat dalam sejarah Islam sangat panjang, itu bagaimana peristiwa yang sangat cukup besar dalam sejarah kaum muslimin. Banyak, ya, banyak. Misalnya kalau kita lihat di dinasti Umayyah dalam masa Yavuz Selim I, Yavuz Selim II, satu atau dua, ya? Satu, ya. Cucunya Muhammad Al-Fatih, ketika beliau harus memutuskan, ya, antara keadilan di antara golongan mazhab, beliau yang bermazhab Hanafi ini harus menghukum, ya, kelompok Hanafi yang waktu itu berseberangan, salah dalam masalah ijtihadiyah di Masjidil Haram. Dan kita lihat bahwa peristiwa tersebut direkam sejarah bagaimana Utsmani yang berhaluan Hanafiyah itu mampu berbuat adil
dan memenangkan Syafi'iyah waktu itu. Ini bukti bagaimana Islam itu ketika dia diterapkan dengan baik, hadir dalam diri seorang muslim yang lurus, yang tidak neko-neko, maka dia akan tegak dengan sangat indah dan dinikmati oleh seluruh seluruh alam. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, adil ini ternyata kata Imam Al-Mawardi rahimahullah Ta'ala bukan hanya bisa dilakukan oleh orang muslim, ya. Bukan hanya dilakukan oleh kaum muslimin saja, orang non muslim juga bisa berbuat adil, ya. Ketika dia amanah menjadi hakim, ya, dia bisa berbuat adil. Tapi bedanya seperti ini, orang muslim ketika berbuat adil nilainya sedekah, sedangkan orang non muslim nggak dihitung sedekah. Itu aja, ya. Sehingga kalau keadilan itu, ya, dimiliki oleh orang di luar Islam, maka itulah milik kaum muslimin yang hilang, yang seharusnya kita ambil, ya, kita tanamkan dalam diri kita dan kaum muslimin secara keseluruhan. Ya, Fusalim setelah menghakimi masalah antara ulama, ya, Hanafiyah dan Syafi'iyah, beliau mengatakan bahwasanya jikalau aku tidak mengenal Islam dengan baik dan segala keadilannya, kurang lebih seperti itu, maka sungguh aku akan tersesat dan membunuh jutaan orang yang berseberangan dengan kerajaanku, dengan Utsmani ini. Ya, Masya Allah. Kita banyak belajar daripada orang-orang soleh sebelum kita, bagaimana Allah mengajarkan tentang rasa adil itu tercipta karena buah daripada keimanan. Wa tu'inu rajula fi dabatihi, seseorang membonceng, ya, rojul, laki-laki, fi dabatihi, di dalam kendaraannya, ya, di kendaraannya, ya. Jadi antum lagi jalan tempat kuliah, ya, kemudian berpapasan dengan si anu, si A, ya, seorang ikhwan tentunya, antum bonceng, maka nilainya sedekah. Mau ke masjid, ya, masjidnya agak jauh, pakai motor, ada orang jalan kaki diajak sekalian, nah, maka sedekah. Beda kasusnya kalau misalnya ngunjung akhwat, ya, non mahram dan seterusnya, itu bukan sedekah, itu modus, ya. Nah, tu'inu ar-rajula fi dabatihi, menolong seseorang di kendaraannya, ya, adalah bagaimana misalnya bawaannya juga dibawakan. Orang yang nggak punya kendaraan misalnya, dia kesusahan, ya, minta tolong untuk dibawakan barang bawaannya sampai ke tujuan, nilainya sedekah. Fatahmiluhu 'alaiha sedekah, kemudian membawanya, nilainya juga sedekah. Ya, jadi membawa seorang laki-laki barang bawaannya, kemudian membawa sekalian dengan kendaraannya, nilainya sedekah. Aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Aw tarfa, atau mengangkat, lahu baginya, 'alaiha, yaitu barang bawaan tadi, mata'ahu, ya, yang membuat ia nyaman, yang membuat ia ringan, ya, nggak berat, sedekah, nilainya sedekah. Nilainya sedekah. Jadi gonceng orang kalau dikenal itu sedekah. Ya, pastikan ketika gonceng itu bukan orang berbahaya, ya, bukan orang berbahaya. Itu gonceng orang nggak kenal di tengah jalan, khawatir dirampok, dibegal, ya tinggalkan. Ya, atau misalnya lewat jalur Sumatera dari Merak, dari Banten ke Bakuni, tengah malam, kemudian ada orang minta gonceng, untuk mengoncengnya lah, kemudian akhirnya dirampok, dirampas, dibegal, seterusnya. Ini nggak kita inginkan, ini harus ditinggalkan. Para ulama itu berselisih pendapat tentang bagaimana menggonceng orang-orang. Ya, lebih utama yaitu menggonceng orang yang dikenal tentunya. Orang yang harus memang dikenal, kita kenal, atau kelihatan orang soleh. Ya, bagi laki-laki, dia ngelihat nih orang, dia nggak kenal, tapi kelihatan soleh nih, insya Allah kita mau berangkat Jumatan, ini orang mau Jumatan, tapi insya Allah dia ke masjid gitu, karena pakai songkok, pakai kopiah, nggak mungkin ke diskotik pakai pakaian seperti itu, maka digonceng bismillah, kata ulama nggak apa-apa. Ya. Tapi sebaliknya, ketika seseorang itu kelihatan toleh, kelihatan bejat, ya, kelihatan terkutuk, terlaknat dan seterusnya, maka tinggalkan. Atau mungkin di tempat yang gharibah, di tempat yang asing, di tempat yang kita nggak paham kondisi dan situasi, maka nggak perlu, ya, kita gonceng orang ini. Meskipun misalnya siapapun itu, kalau kita ragu tuh, kita lagi naik jalan, ya, pakai kendaraan, kemudian ada orang nyetop, meskipun ibu-ibu tua misalnya,
Antum khawatir tempat itu tempat yang antum nggak kenal, tempat yang berbahaya, maka tinggalkan, nggak masalah. Ya, tinggalkan, nggak masalah. Khawatir kata itu jebakan. Ya, zaman sekarang aneh-aneh. Ya. Banyak kasus yang terjadi karena tidak menempatkan makna hadis dari ghayatul hadis, tujuan hadis ini pada tempatnya, sehingga salah. Nah, maka para ulama mengatakan, Imam Nawawi rahimahullah, kalau kita kenal orang tersebut yang gonceng, kalau nggak kenal ya udah tinggalkan, meskipun kita khawatir dianggap pelit. Ya. Kadang kalau di lintas provinsi, ya, Bontang Samarinda, banyak anak-anak yang minta tumpangan dan seterusnya. Kalau kita mantap, anak ini baik, ya, tempat ini mungkin bukan tempat begal, ya, kita nggak diarah ke tempat seperti itu, gonceng silakan. Tapi kalau antum ragu, nggak usah. Atau antum lagi buru-buru dan seterusnya, nggak usah. Nah, karena pernah ada kasus dulu ketika gonceng orang, anak-anak itu dari Bontang Samarinda, ya, waktu kuliah di Samarinda, begitu anak-anak SD, ya, minta goncengan, kemudian saya gonceng, kemudian sampai depan sekolahnya, berhenti, kasih duit 10.000, 5.000 begitu. Katanya, Om, tambah dong Om, kurang untuk main di warnet gitu. Ya, akhirnya kita yang malu, gitu. Tambah lagi 5.000, 10.000. Ada contoh kecil bagaimana orang di jalan itu nggak semuanya soleh, nggak semuanya baik. Ada yang sudah ditolong malah ngelunjak gitu. Udah dikasih hati, minta ginjal, empedu, pankreas, hati, paru-paru, dan seterusnya. Ada juga yang ketika nolong, kita nolong tapi mentung, ya. Bala, ya, kemudian membunuh dan seterusnya. Malah banyak kejadian, ya, di selintas Sumatera bagaimana orang-orang ketika asal boncengin, ya, ternyata rampok, ya, ditebas di bagian belakang, ya, kemudian diambil mobilnya dan seterusnya. Maka teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, membonceng orang itu sah-sah saja. Yang penting mahram, itu yang utama. Jangan sampai lawan jenis, jauhi seperti itu, meskipun dia tua. Ya. Atau mungkin yang kedua, ya, yang kita kenal. Atau yang ketiga, orang yang kelihatan soleh atau nggak berbuat buruk, atau di lingkungan yang kita tahu bahwa itu bukan lingkungan buruk, maka nggak masalah untuk menggonceng. Tapi di luar itu, ketika kita ragu, tinggalkan. Ya, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk, ya. Tinggalkan yang meragukan menuju yang nggak meragukan. Ya, Allah Nabi SAW. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Wal kalimatu thayyibah shadaqah. Perkataan yang baik, thayyib, yang menenangkan, nilainya sedekah. Apa itu? Wabi ilaikol, berkata para ulama, kalimat thayyibah di sini yang pertama adalah kalimat al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Ingatin sholat, ya, ingatin pengajian, ingatin Zoom, ingatin ini itu, ingatin orang dengan kebaikan, ya, itu nilainya sedekah. Maknanya juga yaitu ketika seseorang menghibur, ketika saudaranya mendapatkan musibah, ya, bencana, ujian dan seterusnya, juga nilainya sedekah. Ya, si A ditinggal kucingnya mati, dia sedih misalnya, maka dihibur dengan kalimat yang baik, ya, itu sedekah. Udah, nggak apa-apa kucing aja, nanti saya doakan dapat harimau misalnya, nggak apa-apa, itu nilai sedekah, ya. Kemudian ketika seseorang kalimat thayyibah, maknanya ketika seseorang dalam keadaan marah tapi tidak mengucapkan ucapan yang buruk, tetapi beristighfar kepada Allah Ta'ala, ataupun ucapan yang baik, ucapan yang gak ada makian, ya. Itu kadang orang-orang marah susah, ya, sulit untuk dikendalikan, sehingga kalimatnya, katanya itu sering loss, ya, sering di luar, ya, perkiraan akal dan hatinya, sehingga sulit untuk dikontrol. Nanti hati-hati. Ya. Zaman sekarang anak-anak itu sering banget, ya, ngomong kotor, ngomong kata-kata kebun hewan, kemudian ungkapan-ungkapan yang kurang baik, meskipun itu asalnya candaan, itu nggak boleh. Ya, para ulama bersepakat bahwasanya kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat buruk, meskipun itu niatnya bercanda, limizahan, untuk candaan, untuk guyonan, hal itu dilarang. Ya, hal itu dilarang, nggak boleh. Kita di zaman ini merasa bahwasanya ketika orang itu dia anggap akrab, ketika misalnya saling maki, gitu, candaan,
Si A maki si B. Ya, malah bercanda, aku bercanda aja biasa maki-makian gitu. Padahal itu nggak boleh. Itu ditinggalkan jauhkan. Karena hal ini tercela. Ya, bisa menimbul al-aduwah bainal muslimin. Sikap permusuhan di antara kaum muslimin, kata Al-Imam Aiz bin Abdul Salam, ya, bermula daripada ketika seseorang uh, merendahkan saudara yang lain atas dasar suatu perbuatan atau atas dasar suatu hal yang bahkan itu nggak ada dalam dirinya. Ya, kita maki orang itu misalnya CUK, SAT, dan seterusnya. Maka itu contoh bagaimana ketika meskipun dia bercanda adalah satu gerbang pertama dari al-adwa, ya, permusuhan. Nanti kalau makian itu dianggap candaan, ya nanti baku hantam dianggap candaan juga. Ya, bunuhan, baku bunuh, tusuk-tusukan ya, pakai kunai, pakai suriken, pakai pisau, dianggap guyonan. Kan gitu. Karena apa? Karena merasa wajar ketika seseorang bercanda dengan makian, dengan kata kotor, dengan kata-kata yang Allah larang. Udah biasa ya, bercandaan nanti begitu baku pukul, ngapain kamu candaan, baru udah bonyok ya, udah mimisan. Begitupun ketika seorang pukul tusuk, udah koma, kamu bunuh anak saya. Enggak, saya nggak bunuh pak, saya cuma bercanda, saya tusukin pisau ke perutnya, tusukin pisau ke ginjalnya, tusukin pisau ke lehernya, mau bercanda aja pak. Kan gitu nama-nama. Karena apa? Bermula daripada alasan bercanda, semuanya boleh. Ya, dengan alasan bercanda semuanya boleh, dan ini berbahaya. Ketika gerbang ini dibuka, maka gerbang lainnya akan terbuka lainnya. Coba kita lihat ya, berapa banyak orang yang teman, sahabat dekat, bestie, bunuh teman dekatnya. Nah, awalnya bercanda aja, biasa bercanda. Ya. Lama-lama maki-maki, bercanda, maki beneran, marah. Akhirnya dibunuh temannya, ditabrakkan ke selokan, patah kakinya, belum cukup, dilempar kepalanya ke batu, mati. Banyak kejadian seperti itu, bahwa contoh dimulai daripada tadi candaan yang awalnya dari makian tadi, ya, kalimat kotor, kalimat kebun hewan dan seterusnya. Maka al kalimat thayyibatu sedekah, kalimat yang baik, ya, wasiat yang baik, nasihat yang baik itu adalah sedekah. Ya, makanya kalimat thayyibah di sini guru-guru kita itu sering mengatakan bahwasanya kenapa suka sekali diundang ceramah atau apa ini, masih mau iluh hasanah, masih nasihat, ya, meskipun kadang nggak dikasih apa-apa, nah, artian nggak dikasih terima kasih, ya, hanya dikasih syukron bahasa kita. Kata mereka, ya, kata guru-guru kita bahwasanya ketika seseorang menyampaikan kebaikan, menyampaikan nasihat agama, itu sudah ngasih sedekah. Jadi jangan pikir bahwasanya antum misalnya tuh undang ustadz maulid nabi, kemudian ngasih ustadz itu amplop, cek, scan M, sama bingkisan makanan, minuman, telur, dengan pohon pisangnya mbak sekalian sana, bawa mobilnya, bawa ke kendaraannya, atau menilai bahwa itu sedekah, ke dia, enggak. Itu enggak ada sebanding dengan apa? Al kalimat thayyibah, ya, nasihat yang sudah dilontarkan, yang sudah diucapkan seorang guru kepada kita. Jadi setiap untaian, ya, kalimat, bahkan setiap hurufnya yang sudah diberikan, ya, guru-guru kita kepada kita, itu semuanya sedekah. Dan kita selama ini nggak merasa bahwasanya kita sudah disedekain sama ulama-ulama kita. Kita nggak merasa bahwasanya para asatidzah kita, guru-guru kita, ulama kita, kiai kita, itu setiap saat memberikan sedekah kepada kita. Iya kan? Nasihatnya, ceramahnya itu sedekah loh. Jangan antum merasa bahwasanya ngasih amplop cuma isinya 5 lembar, hijau semua lagi kan, sudah merasa cukup. Enggak, itu cuma sebagian kecil daripada kita ingin bukan membalas ilmunya, tapi menghormati sebagian kecil daripada ilmu yang ia miliki, posisinya di sisi Allah Ta'ala. Jadi jangan ngerasa bahwasanya sedekah kita sudah banyak ke ustadz itu, kemudian setelah itu nggak dianterin sampai ke pintu, ya, misalnya, atau mungkin habis itu dibiarin entah nyasar kemana, kemudian habis ceramah kasih amplop habis itu dibiarin, ya, dia pulang mau pamitan mau kagak terserah. Jangan. Apa yang kita berikan kepada guru-guru kita itu nggak sebanding dengan setiap huruf yang nilainya sedekah, yang itu erat kaitannya dengan ilmu dan amal ibadah.
Ya, ini perlu kita ketengahkan teman-teman sekalian yang rahmati Allah, supaya kita sadar bahwasanya menghargai para ahli ilmu itu sangat penting. Yang sampai kita menghargai dengan sekian rupiah kemudian menganggap remeh. Sekarang kan jatuhnya seperti itu, bahwa menganggap bahwasanya oh ini tarifnya sekian, ini nggak pakai tarif, pakai makasih aja. Jangan. Karena demi Allah, bahkan kalau seandainya dia cuma mengucap salam saja, kata jawab salam habis itu sudah khitam, sudah tutup ceramah tersebut, itu sudah cukup bahwasanya sedekah yang ia berikan tentang adab salam sudah cukup. Sudah cukup kita dengar, dan kita nggak mampu membalas dengan kebaikan apapun dengan harta yang kita miliki. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya beliau mengatakan bahwasanya ketika seseorang menghargai ahli ilmu itu bukanlah dengan cara bagaimana dia memperlakukan dengan hartanya saja. Bukan hanya memperlakukan hartanya, artinya nggak dengan amplop saja. Yang merasa ketika ngasih amplop sudah selesai. Ilmumu sudah tak bayar nih dengan 400.000. Ilmumu sudah saya bayar dengan 300.000. Ilmumu sudah bayar 1 juta dan seterusnya. Enggak. Demi Allah, hal tersebut enggak akan menyamai ilmu yang telah mereka berikan. Kata Imam Nawawi tadi, menghargai seorang ahli ilmu bukanlah dengan hartanya. Bukanlah dengan hartanya. Wabi ilaikal, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wabi kulli khutbatin tamshiha ila shalah sadaqah. Setiap langkah khutbah, langkah kaki tamshiha yang ia pakai untuk berjalan ila shalah menuju masjid, menuju tempat sholat, sedekah. Makanya para ulama menganjurkan bahwasanya ketika ke masjid itu berangkatnya dari arah yang sama, arah yang berbeda, pulangnya dari arah yang berbeda. Jadi pulang pergi arahnya beda. Supaya apa? Setiap langkahnya itu sedikit selisih lebih banyak. Sedikit selisih lebih banyak. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap langkah itu diampuni dosa dan diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah khawatir ketika seseorang misalnya ke masjid, kemudian mungkin masjidnya agak jauh, kemudian dia harus berjalan kaki ataupun naik motor, mungkin Allah hitung dengan setiap putar roda dan seterusnya. Allah alam bisawab. Maka seseorang yang berusaha senantiasa menuju masjid, maka setiap langkah kakinya adalah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tumitul adza anit tariqi sedekah. Wa tumitul adza anit tariqi sedekah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan yang mengganggu pengguna jalan, nilainya sedekah. Di jalan misalnya ada oli tercecer, bikin mengganggu kendaraan yang lain, maka ditutupi dengan pasir misalnya, atau dibersihkan, nilainya sedekah. Atau mungkin ada gangguan, ada duri di jalan, ketika disisihkan, ditaruh, dibuang ke tempatnya, nilainya sedekah. Jangan ngambil gangguan di jalan, gangguannya di pinggir, antum taruh tengah, bukan sedekah. Itu cari masalah. Tumitun adza anit tariq wa bi ilegal, menyingkirkan gangguan dari jalan, maknanya itu ketika seseorang tidak mengganggu pengguna jalan. Tidak mengganggu pengguna jalan juga nilai sedekah. Antum duduk di pinggir jalan misalnya tuh, nggak ganggu orang lewat, itu udah nilai sedekah. Ada cewek lewat cuit-cuit, ibu-ibu lewat cuit-cuit, lewat cuit-cuit juga, itu nggak nilai sedekah. Tapi kalau antum biarin, ghaddul basar wa kaful adza, menundukkan pandangan, kemudian menjaga supaya jangan sampai ada yang celaka, itu nilai sedekah. Nilai sedekah. Begitu ketika di jalan misalnya tidak mengganggu pengguna jalan, juga sedekah. Pengguna jalan roda 2 nggak ngerokok di jalan misalnya, asapnya kemudian baranya kena mata, dia nggak ngerokok, sedekah udah. Pengguna jalan kemudian nggak semau membahayakan yang lain, ini sedekah. Pengguna jalan nggak rating kanan belok kiri sengaja, nggak sengaja nggak lakukan seperti itu, sedekah. Dan yang lain sebagainya. Bagaimana tidak membahayakan pengguna jalan lain, termasuk bagian dari sedekah, kata para ulama. Dia mengambil qiyas, sebagian daripada orang penunggang kuda
ya, penunggang kuda ketika berjalan, kemudian kotorannya tidak jatuh di jalan atau kotoran jatuh di jalan kemudian dibersihkan, juga nilainya sedekah. Itu misalnya, ya kiasnya dari situ. Kiasnya itu ketika seseorang zaman dulu baik kuda atau pakai hewan tunggangan, ya, yang sering kuda ya, misalnya sembarangan, ya, atau mungkin keledai, dia menyingkirkan kotorannya atau itu dari jalan, nilainya sedekah. Nah, seorang pakai motor, dia tidak menjadikan motor tersebut berbahaya terhadap kendaraan yang lain atau mobil, ya, tidak membahayakan bagi yang lain, ya sedekah. Ada orang lewat ditabrak, ya, itu bukan sedekah, ya, itu membunuh orang. Orang rating kanan belok kiri diingatkan, itu sudah sedekah tuh teman-teman sekalian. Itu sudah sedekah, nyingkirkan gangguan dari jalan. Emak-emak yang sering lupa entah maksudnya, kemudian yang nggak yang nggak kebut-kebutan, nggak zigzag diingatkan, kemudian nggak ngerokok di jalan seterusnya diingatkan, ya, bagian daripada kaful adza fit tariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Kalau sudah diingatkan tapi tetap menunjak, ya biarin. Orang sekarang yang salah yang malah menunjak, ya, yang malah susah, yang malah baik keras, maka fatruk, tinggalkan. Wa bi ilaikal, berkata Imam Nawawi rahimahullah, faman adda raka'ataini fi awal yaumihi adda zakatun badanihi fayafadhu baqiyatihi. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ketika seseorang di awal hari, di awal siang atau pagi hari, dia menunaikan 2 rakaat sholat duha, ya, atau sholat syuruk, sholat isyraq, maka sudah melingkupi, sudah mencukupi, ya, sedekah seluruh badan. Sedekah seluruh badan. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, 360 ruas dalam tubuh disedekahkan. Cara menyedekahinya dengan apa tadi? Yang pertama, berbuat adil, kemudian menolong orang, ngajak orang dan tunggangan dan barang bawaannya di tunggangan yang kita miliki, ucapan yang baik, kemudian ke masjid untuk lakukan sholat, menyingkirkan gangguan, itu semuanya sedekah. Tapi bisa terbayar dengan apa? 2 atau 4 rakaat sholat duha. Ya. 4 rakaat daripada sholat duha atau sholat fi awalin nahar, ya, di gerbang daripada siang hari. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yaqulullah ta'ala, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya ibn Adam, wahai anak Adam, wahai sekalian manusia, sholli li 4 raka'atin fi awalin nahar. Salatlah untukku sebanyak 4 rakaat di fi awalin nahar, di pagi hari, ya, di waktu duha atau salat isyraq, ya, habis subuh nunggu waktu terbit matahari, akfi ke akhir, aku akan cukupkan semuanya. Artinya sedekah badaniyah yang jumlahnya 360 ruas rongga dalam tubuh itu terbayar dengan 4 rakaat sholat duha. Ya, 4 rakaat sholat duha itu sudah terbayar sedekah kita, rasa syukur nikmat kita kepada Allah Ta'ala itu sudah mencukupi di hari itu, ya, di hari itu. Artinya zakat kita, zakat badan itu sudah tercukupi di hari tersebut dengan 4 rakaat sholat duha, ya, 4 rakaat sholat duha. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, maka perlu kita ketengahkan bahwasanya as-sholatu duha, sholat duha, sholat syuruk atau isyraq, bukan hanya sekedar supaya rezeki lancar, enggak, ya, enggak hanya seperti itu, tetapi ada fadilah atau keutamaan yang besar yang di belakangnya, yaitu bagaimana zakat badaniyah kita yang harus dikeluarkan setiap harinya itu terbayar di waktu duha sampai besok hari. Jadi hitungannya mulai pagi itu sampai besok menjelang fajar, ya, itu sudah tertunai zakat badan kita. Dengan apa? 4 rakaat salat duha, besok lagi seperti itu. Besok lagi seperti itu supaya tertunai. Kalau nggak mampu 4 rakaat, ya lakukan tadi, ya, berbuat adil, kemudian gonceng orang dan barang bawaannya, kemudian jalan ke masjid, menyegarkan gangguan, berkata baik dan seterusnya. Itu juga bagian daripada sedekah badaniyah atau zakat badaniyah yang harus kita tunaikan setiap harinya. Ya, kepada Allah kita meminta pertolongan, kepada Allah kita memohon taufik hidayah dan segala inayah dan pertolongan Allah supaya Allah mudahkan segala amaliyah, amal kebaikan yang bermula daripada diri kita memancar untuk
masyarakat dan agama kita dan negara kita. Hadzal wa ikum ajma'in. Haqqan rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.